Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soli-solihah kelas 5, bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan tetap bersemangat belajar online-nya ya. Seperti biasa, atur jarak gawai kalian 30 cm dari mata. Kalian pasti pernah melihat pedagang bakso dan membeli bakso. Tahukah kamu bahwa menjual bakso merupakan salah satu jenis usaha yang dapat menghasilkan uang? Penjual bakso biasanya menjual bakso dengan modal sendiri. Oleh karena itu, penjual bakso termasuk jenis usaha yang dikelola sendiri. Selain itu, ada juga bidang usaha yang dikelola secara berkelompok. Jika kalian ingin tahu, simak video berikut baik-baik ya. Berdasarkan jumlah pengelolanya, usaha ekonomi dibagi menjadi dua, yakni usaha yang dikelola sendiri dan kelompok. Usaha yang dikelola sendiri merupakan usaha yang pemilik dan pengelolanya perseorangan. Biasanya usaha yang dikelola perseorangan memiliki modal yang terbatas. Beberapa contoh usaha ekonomi yang dikelola sendiri ialah usaha pertanian. Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal yang terbatas. Lahan yang digunakan biasanya terbatas, yakni lahan yang dimiliki sendiri. Namun ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Misalnya petani jagung, padi, tebu, dan lain sebagainya. Yang kedua ialah usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Kegiatan jual beli yang dilakukan berskala kecil. Hal ini dikarenakan modal yang kecil. Contohnya pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Selanjutnya, industri kecil. Industri kecil biasanya merupakan industri rumah tangga yang dikelola perseorangan. Bentuk usaha industri kecil ini misalnya usaha kerajinan seperti pembuatan anyaman, keramik, mebel, batu bata, dan souvenir. Usaha di bidang jasa. Usaha di bidang jasa yang dikelola perseorangan ada banyak jenisnya. Pada usaha bidang ini kita mendapatkan upah dari jasa yang kita berikan. Beberapa usaha jasa yang dikelola perseorangan misalnya usaha pangkas rambut, fotokopi, bengkel, klinik dokter, dan jasa angkutan. Usaha ekonomi yang dikelola kelompok merupakan usaha yang dijalankan bersama-sama dalam hal pemodalan, pengelolaan, dan pembagian hasil. Biasanya usaha yang dikelola kelompok merupakan usaha yang besar. Beberapa contoh usaha ekonomi yang dikelola kelompok antara lain firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya dua orang. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas risiko kerugian firma. Usaha firma biasa bergerak di bidang layanan, konsultasi hukum, atau juga keuangan. Persekutuan komanditer atau yang biasa disebut CV. Usaha berbentuk CV dapat dikembangkan dari firma. Ini dimungkinkan jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal. CV didirikan oleh beberapa orang yang terbagi dalam sekutu aktif dan pasif. Sekutu aktif adalah orang atau kelompok yang mengelola badan usaha, sedangkan kelompok sekutu pasif orang atau kelompok yang tidak mengelola badan usaha namun menyediakan modal bagi pendirian dan keberlangsungan badan usaha. Perseroan terbatas atau PT. PT atau perseroan terbatas merupakan perusahaan yang modalnya diperoleh dari penjualan saham. Saham adalah surat berharga sebagai tanda keikutsertaan menanamkan modal dalam perusahaan. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen atau pembagian laba. Badan usaha milik negara BUMN. BUMN atau perusahaan negara yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum, perum, dan perseroan terbatas PT. Contoh BUMN yang sering kita jumpai ialah PT Pos, PT PLN Persero, PT Pertamina, dan lain sebagainya. Koperasi. Koperasi merupakan bentuk usaha yang dijalankan bersama-sama yang bertujuan menyejahterakan anggotanya. Macam-macam koperasi antara lain koperasi konsumsi, koperasi produksi, koperasi simpan pinjam, dan koperasi serba usaha.
Menjadi pengusaha merupakan salah satu pekerjaan yang mulia. Dengan menjadi pengusaha, kita dapat hidup mandiri dan membuka lapangan kerja bagi orang lain. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba memakan makanan yang lebih baik dari hasil usahanya tangan sendiri. Oke soalnya demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa salat 5 waktu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.